lenteraku yang sungguh dikasihi oleh Tuhan. Salam sukacita untuk kita semua. Hari ini Selasa 29 April 2025 dalam Pekan Paskah yang kedua. Bersama Gereja Semesta kita memperingati Santa Katarina dari Siena. Santa Katarina ini adalah sosok yang digelari pujangga gereja dan mistikus. Ia dikenal sebagai pribadi yang begitu saleh dengan pengabdiannya yang begitu luar biasa kepada Tuhan. Dan melalui banyak ajarannya, ia dikenal sebagai pribadi yang mengutamakan tentang cinta dan pertobatan yang sejati yang mampu mendekatkan setiap orang beriman kepada Tuhan. Bersama dengan peringatan Santa Katarina ini, kita juga diajak untuk merenungkan sabda Tuhan yang diinspirasi dari Injil Yohanes bab 3 ayat 7-15 yang menggambarkan tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus yang berbicara tentang konsep dilahirkan kembali. Konsep kelahiran kembali bukan semata-mata tentang kelahiran secara jasmani, namun yang dimaksudkan oleh Yesus lebih pada konsep kelahiran kembali dalam artian kelahiran rohani. Kelahiran rohani mungkin kadang kurang kita pahami. Namun hal ini adalah suatu yang penting untuk perjalanan hidup kita sebagai orang beriman, sebagai pegangan kita untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Konsep kelahiran kembali ini, Yesus mengungkapkan tentang perumpamaan antara angin dan Roh Kudus yang memiliki kesamaan. Angin yang digambarkan tidak dapat kita ketahui dari mana datangnya dan kemana perginya, namun dapat kita rasakan dan kita dengarkan bunyinya. Sama halnya dengan Roh Kudus. Tentu kita bertanya, mengapa Yesus menggunakan perumpamaan tentang ini? Dan mengapa Yesus berbicara tentang kelahiran kembali dalam artian rohani, kelahiran kembali dalam Roh Kudus? Ini mau mengatakan kepada kita semua bahwa Roh Kudus selalu datang di dalam hidup kita. Namun terkadang kita kurang menyadarinya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengajak kita untuk selalu membuka diri kita, untuk selalu menajamkan hati kita dengan gerakan Roh Kudus, dengan kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita. Lantas kita pun juga mungkin bertanya, bagaimana kita tahu Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup kita? Kita dapat menyadari Roh Kudus bekerja atau hadir di dalam diri kita dengan gerakan hati kita. Gerak hati yang selalu mengarah pada kebaikan. Itu semua karena Roh Kuduslah yang bekerja di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Sehingga gerakan-gerakan yang selalu mengarah pada kebaikan itu dilahirkan dari Roh Kudus. Sahabat-sahabatku yang terkasih, selain berbicara tentang Roh Kudus, Yesus juga mengajak kita untuk selalu percaya, sebab Ia mengatakan bahwa bagi siapapun yang percaya akan peroleh hidup yang kekal. Janji Tuhan ini tentu dapat menjadi motivasi kita, motivasi di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa
Tuhan selalu menyertai kita, membimbing kita. Maka semoga hari ini kita sungguh-sungguh membiarkan diri kita, membiarkan hati kita dituntun dan diarahkan oleh Roh Kudus, sehingga apapun yang kita lakukan sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, dan melalui sukacita Paskah yang tentu masih dan harapannya selalu hidup dalam hidup kita, menjadi pegangan kita, menjadi landasan kita untuk terus berusaha agar kita dilahirkan dari Roh Kudus dan terus mengarahkan hidup kita pada kebaikan. Berkat dan kasih Tuhan hari ini melimpah atas kita semua. Amin.